Di balik kebahagiaan sepasang pengantin, ada dua hati pula yang terpukul, menahan sesak di dada masing-masing melihat kebahagiaan yang terpahat di wajah Ken dan Zoya. Padahal mereka tidak berhadapan langsung dengan kedua orang itu. Tetapi rasa yang menghujam saat melihat senyum mereka dari kejauhan, membuat sayatan itu terasa terpatri di hati Raga dan Nora. Saat itu, Raga datang sendiri dan hanya berakhir di ambang pintu masuk, melihat Zoya yang tengah memeluk Raymond ada sudut hati kecilnya yang merasa haru. Namun, di samping itu, rasa sakit jauh lebih mendominasi, saat dia melihat siapa yang bersanding dengan wanita dicintainya. Sekaligus wanita yang ternyata adalah saudara kandungnya. Merasa tak sanggup, Raga akhirnya pergi tanpa sepatah kata pun. Tidak ada ucapan selamat berbahagia atau kalimat selamat tinggal untuk gadis cantik itu. Sama halnya dengan Nora, dia bahkan tak bisa membendung laju air matanya. Memberanikan diri datang bersama Arsène, nyatanya tak membuat hatinya setegar karang. Setelah melihat Ken yang tersenyum sumringah, berdiri dan memeluk Zoya, membuat sudut hatinya terasa nyeri. Beberapa tahun dia menunggu pria itu, nyatanya tak membuahkan hasil apa-apa. Inikah karma dari perbuatan ibunya yang telah merebut suami orang? Yakni ibu dari wanita yang menjadi istri pria yang dicintainya. Ra, cukup. Kamu masih punya masa depan yang lebih indah dari ini. Aku ada buat kamu, ucap Arsène yang kala itu menenangkan Nora. Di dalam mobil milik pria itu, Arsène memberanikan diri memeluk Nora yang sesenggukan. Dan Nora tidak menolak perlakuan manis itu. Tapi hati aku sakit, balas Nora dengan isak yang terdengar semakin kencang. Dia membalas pelukan Arsène, menumpahkan segala rasa sesaknya di dada bidang pria itu. Hingga kemeja Arsène terlihat basah. Arsène memejamkan matanya sejenak, melihat Nora yang seperti ini membuat dia pun ikut merasa terenyuh. Ra, kalau kamu izinkan aku mau menyembuhkannya. Aku yang akan menyembuhkan lukamu, balas Arsène sungguh-sungguh, membuat tangis Nora langsung berhenti seketika. Arsène sudah memikirkan semuanya. Berhubungan baik selama bertahun-tahun dengan Nora, membuatnya hafal bagaimana sifat wanita ini. Nora adalah wanita yang baik. Dan dia menyukai itu. Karena tak memiliki keberanian apapun, Arsène tidak pernah mengungkapkan perasaannya. Dan sepertinya malam ini adalah waktu yang tepat untuknya memberitahu Nora, bagaimana dia mengagumi Nora sebagai sosok seorang wanita. Panggil Nora dengan suaranya yang serak sambil menengadah. Hingga pandangan dua orang itu bertemu, Arsène menatap wanita yang ada dalam dekapannya dengan sorot mata teduh. Sementara Nora menunggu kejelasan dari pernyataan Arsène yang baru saja terlontar. Arsène meneguk ludahnya kasar, lalu tangannya membenahi rambut Nora yang menjuntai tak beraturan. Dan yang dilakukan Nora hanyalah diam. Aku mau menggantikannya. Aku mau menjadi seseorang yang ada di hati kamu, Ra. Bukan lagi sebagai teman, tetapi sebagai seseorang yang kamu cinta. Aku sudah lama memendamnya, dan sekarang aku menunggu jawabanmu. Izinkan aku menjadi dokter yang menyembuhkan lukamu, aku berjanji, tidak akan ada lagi luka setelah ini. Ayo menikah denganku, ungkap Arsène dengan sorot mata tak main-main. Dia tak ingin membuang kesempatan emas ini, sudah terlalu lama dia menyia-nyiakan waktu yang ada. Sehingga Nora tidak pernah bisa melihatnya. Bahkan kini usia mereka tak lagi terbilang muda. Mereka sudah sangat pantas untuk menikah, bahkan menjadi orang tua. Mendengar itu, tangis Nora semakin luruh tak tertahankan. Seolah luka yang tengah menganga, mendapat siraman yang menyejukkan. Tak sedikit pun Nora berpikir bahwa Arsène menyukainya. Bukan karena Arsène tak pernah perhatian padanya, tetapi semua itu tertutup oleh kesibukannya mendapatkan Ken. Memikat hati pria yang tidak pernah bisa melihat kesungguhan cintanya. Dan detik selanjutnya adalah jawaban dari semuanya. Entah siapa yang memulai lebih dulu, tiba-tiba kedua benda kenyal itu sudah menyatu. Saling menyesap dan mencari kesungguhan dari naluri masing-masing. Untuk pertama kalinya, Nora bisa merasakan sesuatu yang sangat manis. Ciuman Arsène seketika membuatnya lupa pada luka yang tengah menganga. Jantung yang sempat melemah seolah kembali mendapatkan detaknya. Dan pagutan itu semakin terasa dalam, sampai Arsène harus memegangi tengkuk Nora. Memberanikan diri untuk menyusupkan lidahnya ke dalam mulut wanita itu, dan Nora memberikan akses untuknya. Menyadari itu semua, membuat hati Arsène merasa bahagia. Bukankah itu artinya dia diterima? Sinar matahari membias, naik ke atas singgasana dan menerangi jagat raya.
Namun, dua insan itu masih nyaman dengan posisi mereka yang terlelap dengan saling memeluk tanpa mengenakan busana. Rasa lelah semalam, membuat keduanya ingin terus berlama-lama di atas ranjang. Zoya menggeliat, lalu menyusupkan wajahnya di dada bidang Ken, mencari kehangatan. Sementara kaki jenjangnya sudah diapit oleh kaki sang pria. Zoya bagai guling yang selalu ingin Ken peluk, membuahkan rasa nyaman hingga mereka ingin terus seperti ini, tak peduli perut mereka sudah berdemo minta diisi. Tidak ada yang berani menapaki lantai atas, apalagi sampai mengetuk benda persegi panjang itu. Semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan memilih tidak peduli dengan sepasang pengantin baru yang masih betah di dalam kamar. Hingga jam menunjukkan pukul 10 pagi, Zoya kembali menggeliat, matanya mengerjap dan samar-samar melihat bayangan wajah tampan Ken. Seketika bibirnya melengkung sempurna. Dia mulai membuka matanya, dan diam-diam memberikan kecupan singkat di bibir suaminya. Dia masih tidak menyangka akan menikah dengan pria ini. Pria yang terkenal sebagai pemain wanita, dan paling handal dalam urusan bercinta. Namun, sungguh jika dia mati lalu dihidupkan kembali, dia akan tetap memilih Ken untuk menjadi suaminya, dan pemilik hati ini. Ken masih memejamkan matanya. Sementara Zoya mulai usil, memainkan bibir Ken menggunakan jarinya. Gadis itu menikmati pahatan wajah Ken, wajah tegas dengan pesona yang begitu kuat, hingga membuatnya terpikat. "Hubi, kapan kamu mau bangun?" tanya Zoya masih dengan aksinya mengganggu tidur Ken. Padahal dia sudah tahu, bagaimana buasnya sang singa saat waktu istirahatnya dipermainkan. Zoya terkekeh sendiri, dia memberi kecupan basah di bibir Ken, ingin membuat pria itu secepatnya membuka mata. Berhasil. Ken mengerutkan keningnya, dengan kelopak mata yang menyipit, menyesuaikan cahaya yang masuk ke indera penglihatannya. Melihat itu, Zoya mengulum senyum. "Good morning, Hubi. My husband, my heart, and my darling." Sambut gadis cantik itu. Membuat Ken ikut melengkungkan bibirnya, membentuk ukiran senyum. "Morning, baby. My wife, my life, my everything." Balas Ken lalu mengecup bibir Zoya. Sejenak kedua orang itu hanya saling melempar senyuman, hingga Ken kembali bersuara. "Kita tidur berdua, tapi bangun bertiga," ujarnya, membuat Zoya menaikkan kedua alisnya. "Maksudnya?" Ken terkekeh, ingin Zoya langsung mengerti. Dia meraih tangan wanita itu, lalu mengarahkan ke bawah sana. "Di mana letak ular pitonnya?" "Dia ikut bangun," bisik Ken. Namun, kali ini Zoya tidak lagi marah. Dia justru meremasnya. "Come on, aku bantu tidurkan," balasnya tak kalah terkekeh. Membuat Ken merasa sangat gemas, dia menggigit dagu Zoya. "Ah, baby. Kamu semakin nakal, sayang." Setelah itu, Ken mengusap wajah Zoya dan meninggalkan kecupan singkat di sana. "Thank you, baby. And I love you. I love you more, Hubi." Ken mengulum senyum, lalu kembali memagut bibir Zoya. "Semua yang nampak menjijikkan, tidak akan lagi kita rasakan bersama orang yang kita sayang. Ini menyenangkan." Hari itu, Ken dan Zoya benar-benar tidak keluar dari kamar mereka. Entah seharian itu mereka melakukan apa, yang jelas sejengkal pun kaki keduanya tidak menapaki batas wilayah, apalagi menemui orang-orang yang ada di bawah sana. Mau makan, mau minum, Ken tinggal menekan tanda panggilan di telepon rumah. Untuk memberitahu apa yang dia butuhkan selama tidak keluar dari kamar. Dan Bilila akan langsung mengantarkannya. Kakek Abian yang masih berada di sana, lagi-lagi hanya bisa geleng-geleng kepala atas kelakuan cucunya. Pengantin baru, gumamnya sambil menenggak air putih untuk membasahi kerongkongannya yang terasa gersang. Dan ucapan itu langsung mendapat tanggapan gelak tawa dari beberapa pelayan. Sore harinya, kedua sejoli itu mandi bersama. Ken hanya bisa memperhatikan Zoya yang membersihkan bekas menstruasinya, dan tak memberi reaksi apa-apa. "Baby, kamu mau honeymoon tidak?" tanya Ken sambil menarik Zoya untuk berdiri di bawah guyuran shower. Dia membawa tangan langsing itu untuk mengalung di lehernya. Zoya sedikit menengadah, menatap wajah tampan Ken, dan memberi hadiah berupa kecupan singkat di sana. "Aku masih datang bulan, Hubi. Lalu kita mau melakukan apa? Lagi pula aku sudah terlalu banyak mengambil cuti kuliah." Ken membenahi rambut Zoya, memegang kedua rahang gadis cantik itu, dan lebih dulu menyes asteris P bibir ranum istrinya. Menyisakan rasa kebas karena terlalu banyaknya mereka melakukan adegan itu secara berulang.
Namun, anehnya tak ada sedikit pun rasa bosan. Gigit-menggigit, dan sesap-menyesap itu selalu terasa menyenangkan. Are you sure, baby? Apa kamu yakin, sayang? Tanya Ken dengan kening yang sedikit berlipat. Zoya mengangguk sambil mengulung senyum. Dimanapun, asal bersama kamu akan terasa menyenangkan, Hubi. Kamu tidak perlu repot-repot menyiapkan honeymoon lagi. Aku hanya ingin menyenangkan kamu, baby. Supaya kita terlihat seperti pengantin pada umumnya, timpal Ken, dengan bibir yang mulai merayapi setiap jengkal tubuh Zoya. Tanda kepemilikan yang Ken buat tidak main-main. Di saat dirinya datang bulan saja Ken bisa membuatnya sebanyak ini, bagaimana saat dia sudah kembali bersih? Zoya mencengkram erat dada Ken, sementara tubuhnya dibuat bergetar tak menentu. Stamina pria ini memang tidak bisa diragukan, bahkan baru disengat sedikit Ken langsung on fire. Baby, panggil Ken dengan netra yang mulai diisi kabut gairah. Zoya mengulum senyum. Aku mengerti, Hubi. Gadis cantik itu langsung turun ke bawah sana. Baby, setelah kamu berhenti menstruasi, aku yang akan menghajarmu, ujar Ken sambil mengepalkan tangannya. Setelah melakukan ritual suci, keduanya keluar dari kamar mandi. Zoya cepat-cepat memakai bajunya, baru melayani Ken. Dia mengambil pakaian Ken, kaos lengan pendek dengan celana boxer, pakaian santai seperti biasa bila pria itu berada di mansion. Seperti anak kecil yang belum bisa apa-apa, Zoya membantu Ken untuk memakai celana dalam, tetapi pria itu justru menolaknya. Ken tersenyum lebar, lalu mengusap bibir Zoya. Kalau sedang bersamamu, aku tidak membutuhkan benda ini, sayang. Biarkan saja dia menggantung, kan ada kamu yang akan menjaganya supaya tidak lepas. Gadis itu menahan nafas, dan melotot ke arah Ken. Yang benar saja, Hubi. Tentu saja benar, dia sudah terlalu jinak. Hanya kamu yang bisa membangunkan dan menidurkannya, timpal Ken sambil menyelipkan anak rambut Zoya yang setengah basah ke belakang telinga. Zoya menegakkan badannya. Dia memutar bola matanya jengah. Terserah pria ini sajalah. Dan Ken benar-benar tidak memakai dalaman apapun, dia langsung memakai kaos dan celana boxernya. Setelah itu, Ken membantu Zoya untuk mengeringkan rambutnya. Zoya duduk di depan meja rias, sementara Ken berdiri sambil memutar-mutar hairdryer. Dari balik cermin di depan sana, Zoya memperhatikan Ken. Tiba-tiba senyumnya mengembang, sementara Ken fokus dengan apa yang sedang dia lakukan. Mommy, kamu bisa lihat? Pria yang dulu aku anggap bajingan kini justru menjadi suamiku. Mommy percaya tidak? Dia sudah berubah, aku berhasil merubahnya, Mommy. Doakan kita ya, semoga aku dan Daddy selalu bahagia, sampai kita tua. Di sini, aku juga doakan Mommy, supaya Mommy tenang di alam sana, dan bertemu dengan Mama. Ken dan Zoya baru saja menapaki anak tangga saat makan malam tiba, keduanya terus bercengkrama mulai mengumbar kemesraan. Bahkan Zoya digendong seperti bayi koala menuju meja makan, sementara si ular piton gondal gandul tidak karuan. Semua orang mencoba untuk tidak peduli, bahkan mereka langsung menundukkan kepala begitu Ken berjalan melewati mereka. Hubi, berhenti menciumiku. Kamu tidak tahu malu ya, mereka semua melihatnya. Cetus Zoya sambil menahan bibir Ken dengan kedua tangan, hingga Ken tak bisa bicara. Namun, Ken selalu punya cara untuk meluluhkan Zoya. Dia menjilati tangan Zoya, dan mengibaskan wajahnya hingga kedua tangan itu terlepas. Dia menyeringai, sementara Zoya sudah mendelik. Bilila, apa kalian melihatnya? Tanya Ken tanpa memutus pandangan dengan manik mata istrinya. Zoya bergeming ingin melihat apa yang akan sebenarnya Ken lakukan. Bilila sedikit mengangkat kepalanya, lalu menggeleng cepat. Tidak, Tuan. Kami tidak melihat apapun. Jawabnya mencari aman, paham dengan kode yang Ken berikan, bahkan tanpa banyak bicara. Ken menarik kursi, lalu mendudukkan Zoya di sana. Lihat kan, baby. Mereka tidak melihatnya, jadi kamu tenang saja. Di mansion ini, dunia hanya milik kita berdua. Ujar Ken dengan menoel hidung Zoya. Bagus sekali Ken, kakek sampai dilupakan, cetus kakek Abian dari arah belakang. Dia sedari tadi hanya bisa menelan ludah melihat kelakuan kedua sejoli ini yang dapat membuat semua orang sesak nafas. Mendengar itu, Zoya langsung menundukkan kepalanya merasa malu. Berbeda sekali dengan Ken yang mengeluarkan senyum jenaka ke arah kakeknya. Kakek seperti tidak tahu jiwa anak muda saja. Di otak mereka itu hanya ada kata bercinta, bercinta dan bercinta. Aku tahu kakek juga seperti itu,
tapi sayang kecebongnya yang jadi hanya satu, ujar Ken dengan cibiran yang membuat kakek Abian mendelik dan melempar sendok makan. Sementara Zoya langsung melandaskan cubitan kecil di perut sang pria, membuat Ken mengadu karena mendapat dua kesakitan sekaligus dari kakek dan istrinya. Aduh, sayang, kenapa mencubitku? Kakek juga kenapa melemparku dengan sendok? Aku kan hanya bicara apa adanya, bela pria itu, membela kelakuannya yang benar-benar tak kenal usia. Mulutmu itu benar-benar tidak bisa dikondisikan, Ken. Lagi pula kamu ini memang tidak ingat umur, kamu itu sudah tidak muda lagi, usiamu hampir kepala 4, harusnya kamu sudah punya anak 5, atau bahkan punya cucu, cerocos kakek Abian yang tidak terima dengan ucapan Ken. Iya, Hubi. Kamu jangan bicara sembarangan seperti itu. Dia itu kakekmu, timpal Zoya berbisik di telinga Ken dengan suaranya yang penuh penekanan. Ah, aku kan memang bicara sesuai kenyataan. Dan kakek tenang saja, setelah ini aku akan bekerja keras membuat cicit untukmu. Kamu mau berapa? 2? 3? Atau 5? Katakan saja. Tantang pria matang itu. Kakek Abian mulai gelagapan, dia hanya bisa menggeleng tak habis pikir dengan cara kerja otak cucunya. Sementara Zoya menatap Ken dengan mata yang terus berkedip-kedip, kenapa bisa dia mencintai pria yang tidak tahu malu seperti ini? Tak ingin menanggapi ucapan pria yang kelebihan stamina itu. Kakek Abian langsung meminta Bilila mengambilkan makan untuknya. Darahnya bisa naik, kalau terus membalas ucapan Ken yang di luar nalar manusia. Mereka semua makan dengan suasana yang tidak biasa. Ken lagi-lagi membuat ulah, seolah cium-mencium adalah hal yang biasa dalam kamusnya. Sehingga semua orang boleh melihat tingkah usilnya untuk menaklukkan Zoya. Kakek Abian berdehem setelah dia menandaskan satu piring makanan dengan perasaan was-was. Entah menular dari mana sikap Ken yang seperti ini, dia dan Abraham bahkan tidak pernah mencumbui istrinya di luar kamar. Kenapa, Kek? Kamu batuk? Tanya Ken santai, lalu menyuapi Zoya buah anggur dari mulutnya. Berhentilah melakukan hal gila, Ken. Masih ada aku di sini, ujar kakek Abian dengan memutar bola matanya jengah. Ken terkekeh, lalu menatap ke arah kakeknya. Ada apa sih, Kek? Kamu sepertinya tidak suka sekali melihat cucumu bahagia. Dari tadi protes terus. Ada yang ingin kakek bicarakan. Dan kalimat itu sukses membuat Ken menegakkan tubuhnya, dan menatap kakek Abian dengan mimik wajah serius. Dia bergeming hingga kakek Abian kembali buka suara. Kakek akan tinggal di sini bersama kalian, ucap kakek Abian. Dia sudah memikirkan ini semua dari jauh-jauh hari, kembali tinggal bersama Ken, berharap bisa rukun dalam satu keluarga. Bahkan sampai dia bisa melihat kelahiran cicitnya. Sementara Ken langsung melongo mendengar ucapan kakeknya. Are you sure? Kamu tidak akan menyesal, Kek? Timpal Ken, seolah tengah mewanti-anti pria tua itu. Hubi, apa maksudmu bicara seperti itu? Tanya Zoya, membuat Ken menatap ke arahnya. Sayang, aku takut kakek tidak akan kuat melihat kemesraan kita. Kalau dia sampai jantungan lalu mati bagaimana? Pletak. Satu sendok kembali melayang dan tepat mengenai kepala Ken. Si cucu yang sangat kurang ajar. Atau memang kurang dihajar? Baby. Hubi dipukul lagi, sakit. Rengek Ken pada Zoya sambil memegangi kepalanya dan memasang wajah manja.